Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, karya, kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini khususnya. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memampukan kami. Sungguh luar biasa kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kembali kami ada, semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Di waktu yang indah ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Hosea pasal 11-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Hosea 12 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Engkau ini harus berbalik kepada Allah-Mu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allah-Mu senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu negara di mana penduduknya tidak bisa mengantri adalah India. Orang India umumnya tidak bisa berbaris menunggu giliran dalam antrian. Mereka biasanya akan berusaha saling mendahului. Mereka bahkan rela menyogok atau membayar agar dapat dilayani terlebih dulu. Secara sosial, semua orang dalam antrian memiliki status yang sama, terkecuali urutan di mana mereka berada dalam barisan. Dalam budaya di India, hal seperti ini tidak dapat diterima oleh banyak orang. Orang-orang berusaha mendapatkan prioritas pertama, karena itu menunjukkan status mereka. Kita tidak akan menyalahkan orang-orang India dengan budayanya. Tapi di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita harus memiliki kemampuan untuk menunggu. Berbagai bidang kehidupan kita mengajarkan bahwa kita perlu memiliki kapasitas untuk sabar menanti, sabar menunggu. Jangan kita terburu-buru, saudara. Jangan menyerobot atau memaksakan kehendak kita untuk mendapatkan apa yang kita mau dalam waktu yang instan. Kemampuan untuk menunggu perlu juga kita miliki dalam menantikan Tuhan. Firman Tuhan dalam Hosea 12 ayat yang ke-7 ini berbicara tentang sebuah teguran agar umat Tuhan kembali berbalik kepada Tuhan dan memelihara kasih setia serta hukum dan menantikan Tuhan senantiasa. Kemampuan untuk menantikan Tuhan sangat erat hubungannya dengan kemampuan kita untuk hidup dalam kebenaran. Ketidaksabaran akan menjerumuskan. Sikap ingin cepat-cepat akan membuat kita terjatuh dalam dosa. Kebiasaan ingin mencari jalan pintas dapat dengan mudah membuat kita melakukan kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejalan dengan ayat ini, dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kesulitan dan berbagai persoalan datang menerpa hidup kita, tetapkanlah diri kita untuk menguatkan hati dan percaya kepada Tuhan, serta sabarlah untuk menantikan pertolongannya. Jangan cari jalan keluar dari dukun, paranormal, atau cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya solusi yang terbaik, dan kita tidak akan temukan solusi itu dari yang lain selain daripada Tuhan. Karena itu saudara, tunggulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetaplah tenang dalam iman, sekalipun kita berada dalam keadaan krisis yang sangat sulit dan yang mendesak kita. Tidak ada waktu yang terlalu terlambat bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang kita alami.
Andalkan Tuhan, saudara. Jangan andalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan yang lain. Sadari bahwa Tuhan Maha Kuasa dan sanggup melakukan segalanya. Kalau kelihatannya Tuhan sepertinya tidak melakukan sesuatu, ini sebenarnya hanyalah masalah waktu. Jangan bimbang, saudara, dan jangan meninggalkan Tuhan. Tapi mari nantikanlah Tuhan senantiasa. Nikmatilah waktu tunggu sebelum jawaban Tuhan itu datang. Jangan kita gelisah ataupun bersungut-sungut, tapi tetaplah sabar dalam menantikan Tuhan. Jawaban dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya, sehingga segala sesuatu akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami semua untuk kami belajar menantikan Tuhan. Kami akui bahwa seringkali kami ingin cepat-cepat, kami tergesa-gesa, terlebih khusus ketika kami mengalami masalah, dan kami butuh solusi atas masalah kami. Kami ingin segera mendapatkan jawaban yang instan. Kami ingin mendapatkan pertolongan dalam waktu yang singkat. Tapi saat ini kami mengerti bahwa kami harus belajar untuk menantikan Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami Engkau mampukan untuk menunggu dengan sabar pertolongan dan karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita serta tuntunan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ada sukacita berlimpah-limpah dalam hati kami. Kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami diberikan kemenangan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Berkati semua umat-umat-Mu di mana saja berada. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.